Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita berjumpa lagi ya hari ini. Sehat semua kan? Ayo kita bangkit berdiri semua. Kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tutup mata semua, ikuti tante berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah boleh berkumpul, bertemu walaupun dalam online Tuhan. Kami sehat, kuat. Dan sebentar lagi kami akan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita mau menyanyi 3 lagu ya. Lagunya Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat. Oke, siap. Kita nyanyi semua. Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatimu. Sekali lagi, hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatimu. Untuk lagu kedua kita nyanyi KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Masih kurang ya memuji Tuhan. Jangan lupa minggu depan untuk kembali ibadah online kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Tetap bangkit berdiri semua. Tutup mata. Kita berdoa ya. Kita menyanyi dulu. Cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Tutup mata semua. Tetap bangkit berdiri, ikuti Tante Hetty berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik GAPP yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya,
harapan dan doa Tante Rita, adik-adik semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan ya. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi kita bersyukur karena kalau kita ada sampai saat ini semua pasti karena kebaikan Tuhan yang sudah menjaga kita, sudah melindungi kita, dan sudah memberikan kita kesehatan dan kekuatan ya. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya, supaya keadaan bisa kembali pulih, supaya kita bisa kembali dengan bebas beribadah di gereja ya. Adik-adik pasti sudah rindu sekali untuk berkumpul dengan teman-teman, rindu untuk memuji Tuhan bersama, rindu mendengarkan firman Tuhan bersama, dan rindu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan lain di sekolah minggu ya. Karena itu adik-adik jangan lupa berdoa supaya Tuhan tolong, supaya keadaan bisa kembali normal ya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Pada hari ini judul firman Tuhan yaitu jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Bersama Tante Rita ya, kita akan baca bersama-sama judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya adalah jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Tante Rita itu sampai 3 dan kita akan katakan bersama-sama ya. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, puji Tuhan adik-adik. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Tante Rita bacakan buat adik-adik semua yang ada di rumah. Dan adik-adik yang ada di rumah, kalau buka Alkitab, baca di rumah ya. Baca di rumah. Tante Rita bacakan. Firman Tuhan berkata, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi adik-adik, firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya, jangan jemu-jemu artinya jangan bosan-bosan. Ya, jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan. Karena itu yang Tuhan perintahkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita juga punya Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita semua. Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Tuhan Yesus yang selalu menolong kita, Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus juga mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita tidak jemu-jemu berbuat baik, ya. Kita tidak bosan-bosan melakukan kebaikan kepada semua orang, ya. Kalau adik-adik berbuat baik, jangan cuma pilih-pilih. Oh, karena dia suka berbuat baik sama saya, jadi saya harus berbuat baik. Atau, oh karena dia suka memberi sama saya, jadi saya harus berbuat baik. Atau, oh dia karena dia adalah teman dekat saya, jadi saya harus berbuat baik. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan bukan seperti itu ya adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita berbuat baik kepada semua orang ya. Mungkin orang itu orang yang tidak kita kenal ya. Tetapi kalau kita melihat oh dia perlu ditolong, dia perlu dibantu. Adik-adik jangan bosan untuk berbuat baik. Jangan takut untuk berbuat baik karena kita percaya setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu diperhatikan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jika sudah tiba saatnya kita akan menuai, kita akan menerima balasan yang akan diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau adik-adik rajin berbuat baik, Tuhan juga akan melakukan sesuatu yang baik dan luar biasa buat adik-adik semua ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Jangan bosan-bosan. Wah dulu kita sudah pernah berbuat baik. Jangan bosan. Sekarang juga harus berbuat baik. Besok juga harus berbuat baik. Lusa juga harus berbuat baik. Minggu depan juga harus berbuat baik. Untuk seterusnya di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu berbuat apa yang baik. Karena firman Tuhan berkata,
kamu adalah terang dunia. Jadi terang itu harus bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Ya adik-adik, ada satu cerita di dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-25 sampai 37, itu ceritanya tentang seorang Samaria yang baik hati. Nah adik-adik, pada suatu hari ada seorang yang turun dari Yeriko, kata firman Tuhan. Lalu orang itu diserang oleh penyamun-penyamun atau perampok-perampok, diserang oleh orang-orang yang jahat. Akhirnya orang itu dirampok, hartanya diambil, terus dia dipukulin deh sampai babak belur, ya, sampai luka-luka. Nah, kasihan kan adik-adik? Nah, ketika ada seorang Samaria yang melihat bahwa wah, di tengah jalan ada seorang yang habis dirampok, kasihan, dia sekarang luka-luka. Nah, akhirnya orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, pada akhirnya orang Samaria ini menolong orang yang habis dirampok itu. Nah, ini salah satu contoh tentang perbuatan baik. Nah, Tuhan mau kita juga demikian adik-adik. Mungkin kita lihat, wah kasihan loh, orang itu perlu ditolong. Ya, orang itu perlu dibantu. Ya, jangan lihat-lihat, oh mungkin orang itu nggak kita kenal. Tetapi kalau orang itu perlu dibantu, perlu ditolong, ya, firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kepada siapapun kita harus melakukan kebaikan. Karena kita percaya kalau kita melakukan kebaikan, Tuhan akan membalas setiap kebaikan kita dengan kebaikan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Pagi hari ini kita belajar bahwa kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat baik dimanapun kita berada dan berbuat baik kepada siapapun, ya, kepada semua orang yang membutuhkan, yang perlu ditolong. Kita harus berbuat baik, ya. Jangan bosan-bosan berbuat baik, jangan takut berbuat baik, teruslah berbuat baik, ya, karena Tuhan pasti akan memberkati adik-adik semua. Puji nama Tuhan. Nanti adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalan tadi di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, ya. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sekali lagi adik-adik harus hafalkan ayat itu, ya. Bunyinya sekali lagi Tante Rita bacakan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji nama Tuhan adik-adik. Inilah firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Kita akan berdoa dan kita akan tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, pembelaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami sudah beribadah di dalam ibadah sekolah minggu GAPP Tabanan. Kami percaya setiap pujian kami sudah menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan yang mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami tahu selalu berbuat baik dan tidak jemu, tidak bosan untuk berbuat baik. Karena kami percaya setiap perbuatan baik kami akan Tuhan balas, akan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak sekolah minggu GAPP Tabanan, berkati juga orang tua mereka, berkati semua guru-guru sekolah minggu ya Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus lindungi, dan Tuhan Yesus berikan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa Tuhan supaya keadaan bisa kembali normal ya Tuhan. Tidak ada lagi virus-virus yang mengganggu kami, supaya kami bisa dengan bebas kembali beribadah di gereja ya Tuhan, bersama-sama bersekutu memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami akan tutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dan kami mengucap syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Jaga kesehatan selalu, banyak berdoa, dan terus berharap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat pagi. Haleluya.